Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alimi sirri wal alani wal sakanati wal harakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad alladhi sara kullu man salla alaihi nalal barakat wa ala alihi wa sahbihi alladhina istaqamu ala fi'lil mundiyati wa jidinabil muhlikat. Amma ba'd. Yang wajib senantiasa kita ta'zimi dan kita hormati para habaib, para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Umar Barakwan, Al-Habib Hamid bin Abdurrahman Maula Aidin, Al-Habib Jamal Barakbah, Al-Habib Muhammad bin Hasan Syahab, beserta para habaib yang lain. Walaupun Al-Fakir tidak menyebut nama beliau satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat takdim Al-Fakir kepada beliau-beliau yang juga wajib kita hormati dan kita ta'zimi para alim, para ulama. Wabil khusus khadimul majlis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah Kordes Kanigoro, Ustadz Shadiqul Huda, juga wabil khusus Kiai Haji Imam Arifin, pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa Pagelaran Malang, beserta para kiai, para ustadzah yang lain. Walaupun saya tidak menyebut nama beliau satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada beliau-beliau. Para vokalis, para mursyid, wabil khusus Ustaz Fandi, vokalis pusat Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Yang saya hormati para pejabat pemerintah, wabil khusus pemerintah Desa Kanigoro, beserta seluruh tokoh masyarakat, para hadirin hadirat rahimakumullah. Ngapunten kula damel kacamata bukan bergaya. Mohon doanya, saya baru operasi katarak hari Jumat kemarin. Jadi petunjuk dokter saya harus pakai kacamata kurang lebih 2 minggu. Alhamdulillah pada malam hari ini, di malam yang barokah, di bulan yang barokah, di majlis yang barokah, kita bisa menghadiri rutinan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan, berkah umur, berkah rizki, berkah keluarga, beserta keberkahan dalam segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Apa sih keberkahan? Emangnya ada berkah itu ada pada mari panjenengan yakin nggih wonten keberkahan nggih? Wabil khusus kita ini meneruskan asar, yaitu dari guru kita Kiai Haji Abdul Rahim Syatibi. Insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan beliau. Keberkahan itu ada banyak di Al-Quran tentang dalil keberkahan. Di dalam hadis juga banyak. Niki wonten ten kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Suatu ketika para sahabat mau sholat asar, sudah masuk waktu sholat asar, sedangkan air itu tinggal sedikit, hanya fadlah, sisa-sisa air.
Maka sahabat sudah ramai bisik-bisik, gimana nih sudah masuk waktu asar tapi air tinggal sedikit, kita haus juga belum wudhu. Maka seorang sahabat namanya sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau ini salah satu sahabat yang sangat percaya bahwa apapun masalahnya Nabi Muhammad adalah solusinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka oleh sahabat Jabir, sini bawa sini, sampai wadai air itu saya bawa ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah langsung ditodong. Rasulullah, maaf ya, ini orang-orang mau wudhu, juga haus mau minum, air tinggal sedikit. Maka ketika itu bawa sini Jabir. Rasulullah kemudian fa'adkhala yadahu syarif al-ma. Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalam air. Maka sahabat Jabir berkata, setelah di waktu bercerita tentang hal ini kepada Imam Salim bin Abi Al-Ja'an, katanya sahabat Jabir, fara'aitul ma yatafajjaru min baini asabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu jelas di mataku terlihat air memancar dari jari-jari mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada air keluar dari tangan Rasulullah, salah satu mukjizat Rasul. Maka sahabat Jabir kesimpulannya begini, saya yakin air ini air barokah karena sudah tercampur dengan air yang keluar dari tangannya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Rasulullah setelah itu, ya ahlal wudu al barakah minallah. Ayo yang mau wudu sini, yang mau minum sini, keberkahan dari Allah. Maka sahabat Jabir minum duluan. Bahkan beliau berkata, wala alu, aku tidak peduli yang lain kau mana apa enggak, tak peduli. Saya yakin air cukup dan barokah. Saya minum sekenyang-kenyangnya. Semakin saya banyak minum, semakin keberkahan banyak yang masuk ke tubuh saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya fatawaddu'an nas wa syaribu. Semua wudu dan semua minum. Air tetap ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak habis, umpama sekarang satu timba, semua orang wudu, semua orang minum, gak habis air itu. Maka seorang tabi'in, Imam Salim bin Abi Al-Ja'an, ketika menerima cerita ini, kisah ini, penasaran berapa orang ketika itu. Tanya kepada sahabat Jabir, ya Jabir, kam kuntum yauma idzin? Berapa orang Sayyidina Jabir yang minum dan wudhu ketika itu? Maka katanya sahabat Jabir, alfun wa arba'umi'ah, 1.400 orang. Coba cengkani goro satu timba air, jangan untuk wudhu, untuk minum saja. 1.400 orang, kinten-kinten cekam nawabatan. Tapi dengan keberkahan, maka itu cukup. Maka al-barakah hiya ziyadah, keberkahan itu tambah. Ini sebelum saya melanjutkan cerita saya ini, memang air itu termasuk air yang paling afdal. Ini adalah air yang keluar dari jarinya Rasulullah. Dan kitab yang untuk talibin, itu Imam Tajud As-Suddi mengatakan dalam sebuah syair, wa afdalul miyahi ma'un qad naba min bain asabi'in nabiyil muttaba. Paling afdalnya air di dunia ini, bahkan di akhirat, adalah ma'un qad naba, air yang nyumber, yang keluar min baini asabi'in nabiyil muttaba, dari antara jari-jari Nabi yang diikuti. Karena ini untuk supaya pas bahasanya, min baini ini menjadi min bain asabi'in nabiyil muttaba.
Termasuk saya ingat ini di Syarakalan. Di Syarakalan itu sebenarnya yang paling afdol ketika membaca Fali Rabbi kullu hamdin Jalla ayyam surahul ad idhabana biwujudil. Gak usah pakai an, langsung Mustafal Hadi Muhammad. Kenapa? Biwujudil itu sudah membaca al tadi. Jadi baris selanjutnya langsung Mustafal Hadi Muhammad. Menurut ahli Daud itu yang paling bagus tampaan. Itu ada di syarahnya kitab Simtud Duror, yaitu kitab Ad-Diyaul Anwar, ya. Ad-Diyaul Anwar fi syarhi Maulid Simtud Duror, ya. Salah satu kitab karangan Kiai Indonesia. Itu ada dua syarah yang terkenal, Al-Mubtada wal Khobar, ya. Syarahnya kitab Simtud Duror. Yang satu kitab Ad-Diyaul Anwar ini lebih dulu dikarang, cuma terbitnya belakangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena wazannya fa'ilatun 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 fa'ilatun. Kalau dikasih al, ada yang dikicu dikicu karena al-fa'ila seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kita kembali lagi. Jadi wa afdalul miyah ma'un qad naba. Paling afdalnya air adalah air yang bersumber min baini aswabi'in nabiyil muttaba, daripada yang keluar mancut daripada jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu wa yalihi ma'u zamzamin kal kausari fanailu misra summa baqil anhuri. Setelah itu baru air Zamzam, setelah itu baru air Al-Kausar, setelah itu air Nile di Mesir, setelah itu semua sungai termasuk sungai utara ini, sungai Kadigoro. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, ada sebuah cerita. Al-barakah yaziyadah, keberkahan itu bertambah. Rizki yang barokah, rizki itu akan bertambah, akan mempunyai nilai tambah. Rizkinya digunakan untuk ibadah, sehingga rizki ini beranak pinak pahala yang luar biasa. Ini ada sebuah cerita di kitab Tadhkirun Nas. Dulu ada sepasang suami istri merasa sangat sulit sekali ekonominya dan banyak tanggungan hutangnya. Akhirnya kalau doa gak ada lagi yang diminta. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka rizqan katsira. Ya. Yang diminta itu ya duit, ya dunya, duit. Dan sangat kompak dengan istrinya. Istrinya yang mengamini, amin amin ya Allah, duit ya Allah, duit. Nah, ini yang guyu pengalaman. Allah itu sangat mengabulkan doa orang yang mutor. Mutor itu apa? Kepepet, ya. Mujibud da'watil mutorin. Allah itu mengabulkan doa orang yang kepepet. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, suatu ketika setelah berdoa ada hatib. Hatib ini suara tanpa rupa. Di belakang rumah kamu ada uang 100 dinar. Anggaplah kalau sekarang 50 juta, ya. Tapi karena sepasang suami istri ini segala yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah keberkahan, masih konfirmasi dulu. Berkah no pembotan? Enggak, ya. Akhirnya rundingan sama istrinya, ya apa dicukup adik, diambil adik. Jangan mas, katanya enggak barokah. Setelah itu berdoa lagi. Beberapa minggu kemudian ada suara lagi. Di dapur kamu, di bawahnya cuci piring, itu di bawah tekel ada uang 10 dinar. Anggaplah kalau sekarang 500. Apa?
Kalau sekarang anggap 500.000 gitu aja ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Konfirmasi lagi, barokah apa buatan? Enggak diambil. Coba umpama orang Kanigoro ada ditawari uang 50 juta dengan uang 500.000, kira-kira ngambil mana? Cerdas berarti gitu. Tapi masih kurang kecerdasannya. Harus tanya, barokah apa buatan? Nah, suami istri kompak, barokah apa buatan? Enggak. Akhirnya gak diambil. Setelah berminggu-minggu lagi ada suara lagi. Di kamarmu yang kamar depan dekat ruang tamu di bawah amben ada uang 1 dinar. Anggap kalau sekarang 50.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanya, berkah? Iya, berkah. Maka gimana deh? 50 juta deh, ini 50.000. Selisih apa badan? Karena yang diutamakan keberkahan, maka yang digali ini yang di kamarnya ini. Setelah digali ternyata betul uang 50.000 rupiah. Alhamdulillah deh, kita dapat uang, dijamin berkah katanya. Besok kamu belanja ke pasar Kanigoro. Setelah ke pasar Kanigoro membeli ikan laut, gitu. Dan beri wonten tuku ikan laut. Katanya beli, membeli ikan bandeng 20.000, dapat 3. Setelah itu mau dimasak, udah dipotong-potong jadi 3. Di waktu ikan terakhir dipotong, ternyata ada sesuatu yang jatuh, kelintir gitu ya. Loh, cincin kata ibu-ibu, bukan cincin bu. Ya pokoknya nanti ada nih. Loh mas, apa ini mas? Kok kelintir mas? Ya paling hewan banteng itu deh. Dilihat ternyata, ya Allah, bersinar terang, ya. Wah ini kayak masa iki sing jenenge barokah deh. Menawa iki sing jenenge napa mawon niku? Ah, berlian deh. Sampeyan gawa mas nang orang lagi. Di bawah ditanya, kaget tukang jual emasnya. Waduh, ini berlian bu, dapat dari mana bu? Kalau dijual berapa ya? Ya ini 1 miliar lebih. Ditawar 1,5 miliar. Allahumma sholli ala Muhammad. 1.500 juta. Ini kilobu barokah. Jenengan ingin barokah apa badan? Ingin berkah apa badan? Monggo kata-kata dungo, Allahumma barik lana. Waktu mau makan, Allahumma barik lana fi rezekana. Seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingin barokah keluarga, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka jangan lupa kalau mendoakan orang atau minta doa kepada orang, doakan saya panjang umur. Jangan berhenti di situ. Umur yang barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terutama niki untuk penyemangat ini yang sedang ada di Majlis Riyadul Jannah. Monggo. Ini asharus soleh. Ini peninggalan orang soleh Sayyidul Karamah Gus Rohim Syadili. Diteruskan ini untuk mendapatkan keberkahan beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Maka ada di dalam kitab Tabarrukus Sahabah bi Atharir Rasul. Para sahabat niku semua bekasnya Rasulullah diambil keberkahannya. Itu ada sebuah kisah di dalam kitab Tabarrukus Sahabah bi Atharir Rasul. Ada seorang jenderal yang sangat masyhur di dalam Islam, yaitu Jenderal Khalid bin Walid. Beliau ini kalau mimpin perang menang terus. Suatu ketika ada perang Yamamah. Beliau dari Khalid bin Walid, perang ini termasuk salah satu perang yang dikomandani oleh Khalid bin Walid. Suatu ketika dalam peperangan itu rompinya Khalid bin Walid lepas, sehingga berada di tengah-tengah musuh. Khalid bin Walid langsung membabi buta, langsung
nyabut kiri, nyabut kanan untuk mengejar rompi beliau. Katanya para sahabat yang lain, aduh, jenderal ini gegabah. Kenapa tidak minta perlindungan kepada kita? Hanya mau mengejar sebuah rompi. Setelah selesai ternyata alhamdulillah Khalid bin Walid bisa merebut kembali rompinya. Beliau ambil rompi itu. Setelah selesai perang, para jenderal yang lain tanya, ngapunten Jenderal Khalid, ya ada Pak, ya bukannya kami menyalahkan Anda ya, tapi yang Anda lakukan tadi menurut kami gegabah. Anda lebih mementingkan rompi daripada nyawa Anda. Berapa sih harganya rompi? Kami bisa belikan. Katanya Khalid bin Walid, oh kalian heran masalah tersebut. Khalid bin Walid kemudian mengeluarkan dari sakunya beberapa helai rambut. Bukan rompi yang saya kejar tadi. Saya takut ini jatuh ke tangan musuh. Kalau ini sampai jatuh ke tangan musuh, kita akan kalah. Ini adalah rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rambut yang barokah. Dengan rambut ini setiap aku memimpin perang, musuh kalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rambut Rasulullah. Para sahabat mengambil keberkahan daripada pendahulunya, daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengambil tabarruk dari peninggalan guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Rambut, makanya di dalam kitab Mafahim Yajib Al-Tusohah karangannya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki dikisahkan bahwa Khalid ini setiap memimpin perang menang. Karena apa? Dia selalu membawa rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau yakin itu akan membawa keberkahan dan kemenangan. Maka terus ini para sahabat, para tabi'in selalu menjaga peninggalan-peninggalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata sahabat Anas, kami itu kalau sudah melakukan haji dan Rasulullah mau tahallul, mau cukur rambut, ini semua sahabat berkeliling untuk menunggu mendapatkan rambut Rasulullah, sampai antri berdesak-desakan. Maka ketika Rasulullah mau digunting rambutnya, beliau mengucapkan kepada sang penyukur, tolong ambil dulu rambut saya yang kanan ya. Nah ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita mencukur rambut, biasanya ada tukang cukur rambut itu kalau menggunting dari kiri duluan. Panjenengan ingatkan, Mas, ambil yang kanan dulu ya. Ini termasuk sunnahnya Rasulullah. Ambil yang kanan dulu, digunting. Setelah itu Rasulullah menyerahkan kepada sahabat Anas. Setelah itu menyerahkan kepada para sahabat yang lain. Semuanya ngantri untuk mendapatkan keberkahan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan Rasulullah kalau candu ya, pernah seorang sahabat namanya Abdullah, ala Rasulullah, kalau darah ini kamu buang ke tempat yang sekiranya tidak terlihat oleh orang ya. Akhirnya dibawa darah itu. Katanya Abdullah ini, tak minum aja di darahnya Rasulullah. Saya itu diminum, sudah buang. Sudah Rasulullah, saya buang di tempat pasti nggak ada orang yang melihatnya ya. Karena kan sudah diminum. Rasulullah tahu, dia tersenyum. Kamu minum ya? Iya Rasulullah, maaf ya. Maka Rasulullah bersabda, darah orang yang tercampur dengan darahku tidak akan tersentuh api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dari para sahabat terus ke tabi'in, termasuk Imam Muhammad bin Sirin, Sayyidul Mu'abbirin. Imam Muhammad bin Sirin ini seorang ulama besar. Beliau dijuluki Sayyidul Mu'abbirin. Pemimpinnya ulama yang ahli menakbiri mimpi. Ya, disebut Sayyidul Mu'abbirin karena beliau sangat ahli. Ya, bahkan Imam Malik ya, alim fikih, lebih alim dari Imam Muhammad bin Sirin. Tapi karena spesialisnya untuk mimpi ini Imam Muhammad bin Sirin, kalau
Imam Malik bermimpi yang tidak bisa mengartikan, datang ke Imam Muhammad bin Sirin. Ya. Pada suatu ketika Imam Muhammad bin Sirin ini kedatangan tamu. Kiai, saya tadi malam mimpi saya kok aneh ya. Ada apa? Itu rembulan jatuh. Maka Imam Muhammad bin Sirin ini agak pucat, tapi beliau menyembunyikan kepucatannya. Sebentar lagi, seminggu lagi ini akan ada kiai besar di sini yang meninggal ya. Setelah seminggu beliau yang meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau tahu mimpi itu menuju kepada beliau. Nah, Imam Muhammad bin Sirin termasuk ulama yang mendapatkan beberapa helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika beliau ini cerita ke Imam Al-Abidah, wahai Kiai Abidah, saya punya rambutnya Rasulullah. Saya dapat dari sahabat Anas bin Malik. Menurut satu riwayat, saya dapat dari keluarganya sahabat Anas. Maka Imam Abidah berkata, la antakuna indi sya'ratun minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Demi Allah Kiai Muhammad, andaikan saya punya satu helai saja rambut dari Rasulullah, itu lebih senang kepada saya daripada dunia dan isi-isinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa? Keberkahan itu ada di dalam rambut Rasulullah. Keberkahan ada di dalam tangan Rasulullah. Makanya keberkahan ini kalau di tafsir Ghazin, keberkahan itu adalah thubutul khairil ilahi fi syai'in. Adanya kebaikan yang Allah letakkan di sesuatu. Bisa Allah letakkan di Al-Quran, bisa Allah letakkan di surat Yasin, bisa Allah letakkan di tubuhnya Nabi Muhammad, bisa Allah letakkan di rambutnya Nabi Muhammad, bisa Allah letakkan di ludahnya Nabi Muhammad, bisa Allah letakkan di sekujur tubuh Nabi Muhammad, bisa Allah letakkan di majelis peninggalan orang soleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pingin berkah atau batan? Pingin ke? Yakin? Mantap? Alhamdulillah. Maka ini ada kisah lagi ya di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisadiqi Thariqil Akhirah, karangannya Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, mata'anallah bitul hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumin nafi'ah. Ada sebuah cerita ini, ada seorang tajir, seorang sultan ya, kaya raya, punya 2 anak laki-laki semuanya. Setelah meninggal dunia, diwaris ya, dibagi 2. Setelah dibagi hartanya, yang namanya orang kaya ya dapat banyak, 50-50. Kakaknya dapat berapa miliar, adiknya berapa miliar. Nah, setelah dihitung semua tinggal ada warisan lagi yang unik, tidak sama dengan yang lain. Ternyata apa? 3 helai rambut Rasulullah. Katanya kakaknya, "Dek, ini rambutnya Rasulullah dari ayah kita. Yang satu saya ambil, yang satu kamu. Yang satu Kak, yang satu ini kita bagi 2. Kita gunting seperti ya." Maka katanya adiknya, "Jangan Kak, jangan. Itu rambut Rasulullah jangan dipotong." Kakaknya tersinggung, kakaknya kurang paham tentang keberkahan. Begini aja deh, kalau kamu memang gak mau rambut ini dipotong, apa sih artinya sebuah rambut? Begini aja, gimana kalau kamu ambil semua 3 rambut ini, tapi harta ayah jatuh ke saya semuanya. Maka katanya, ya Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Adiknya bergembira dapat 3 helai rambut Rasulullah, walaupun tidak mendapatkan harta dari sang ayah. Silakan Kak, saya gembira kan. Sungguh kamu, aku nggak murah loh Dek. Iya Kak, pokoknya saya dapat 3 helai rambut itu, saya dapat apa? Ikhlas, harta ayah ambil semua oleh kakak. Akhirnya kesepakatan sudah, sepakat. Adiknya dapat 3 helai rambut dari rambutnya Rasulullah, kakaknya dapat semua harta warisan ayahnya. Lama, beberapa tahun kemudian, kakaknya mengalami failin, bangkrut, sehingga habis hartanya. Sedangkan adiknya tambah berkah, tambah cukup hartanya, tambah kaya, tambah berkah.
Bahkan ketika adiknya ini meninggal dunia, ya. Ketika adiknya meninggal dunia, ini ada seorang ulama bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berpesan di dalam mimpinya, bilang sama orang-orang kampung Kanigoro. Ya umpamanya tadi yang punya rambut orang Kanigoro. Bilang kepada orang Kanigoro, bahkan kalau bisa sekecamatan Bagelaran, kalau kamu punya medsos, silakan siarkan di medsos. Siapa yang ingin kabul hajat, siapa punya masalah ingin dapat solusi, ziarah ke makamnya orang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai meninggal karena beliau memilih keberkahan rambut Rasulullah daripada memilih harta, sampai meninggal bermanfaat untuk manusia. Dan disampaikan oleh kiai yang bermimpi Rasul tadi kepada orang kampung, semua orang yang punya masalah, punya hutang, datang ziarah ke makam orang ini. Orang yang mempunyai rambut Rasulullah semuanya kabul hajat, hutangnya terlunasi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Maka yakinlah, kalau kita yakin terhadap keberkahan, semua masalah akan selesai tanpa masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf saya lihat jam dulu ya. Saya nggak boleh menunduk oleh dokter, jadi harus begini. Oh sudah cukup waktunya. Ya kalau kita menerangkan tentang berkah, nggak ada habisnya ya. Kalau saya diminta menerangkan tentang keberkahan, bisa di lain waktu, insya Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dan kata-kata yang kurang berkenan ataupun sikap yang kurang sesuai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau pisau melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau mulut lukai hati, kemana obat hendak dicari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.